Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majelis ini, kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama. Kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kita nanti kumpul keluarga dunia dan akhirat. Karena ini suatu yang pasti ada dalam kehidupan kita. Kumpul keluarga dalam kehidupan di dunia sekarang dan kumpul keluarga di akhirat nanti. Mari kita lihat topik ataupun bahasan kita di pagi hari ini. Ibu yang saya muliakan, ketika disebutkan keluarga, itu adalah ketika seseorang sudah berumah tangga. Maka istilahnya berkeluarga. Minimal pasangan suami istri itu sudah satu keluarga. Kakaknya mula-mula ya suami istri. Udah satu keluarga. Tapi kemudian berkembang dan bertambah dari satu suami, satu istri, kemudian punya anak. Anaknya boleh jadi 1, 2, 3, 4, berapa? Saya simpulkan, saya katakan orang dulu anaknya banyak-banyak. Sampai belasan. Ya kan, ibu barangkali yang punya saudara, bu berapa orang bersaudara bu? Oh kami 5, oh kami 6, kami 7. Ya, berapa gitu. Orang dulu ya banyak anak. Orang nggak berani banyak anak. 2 anak cukup. Iya. Padahal seberapapun anak itu, nanti kalau sudah berumah tangga, rumah yang tadinya besar jadi sepi, kosong. Tinggallah ayah dan ibu berdua karena anaknya sudah pada menikah, sudah pada berumah tangga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kita katakan kita di suatu saat berkeluarga dalam kurung, ya bersuami, beristri, dan kemudian ada anak-anak yang ada dalam rumah tangga kita. Sampai kemudian berkembang, anak saya menikah, sudah punya anak, dalam arti kata punya cucu. Sehingga dikatakan sebagai keluarga besar. Saya mengatakan diri saya termasuk ya keluarga besar. Masuk Malang, ya suami istri, lahir anak 4, sekarang cucu 8. Lah kan banyak itu. Tambah berapa terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah dengan ya anak cucu, maka kita katakan sebagai keluarga besar. Ya, ibu-ibu yang anaknya sudah pada menikah, ya dan punya anak, ya sehingga menjadi keluarga yang kita katakan keluarga besar. Ibu dan bapak yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, ada saatnya kita berkumpul dan ada saatnya kita berpisah. Berkumpul bersama ketika anak-anak masih kecil-kecil, ketika anak belum menikah, semuanya ada di rumah. Kan seperti itu keberadaan kita.
Iya, ada di suatu saat berpisah tapi berpisahnya sementara. Bu, anak ibu berapa? Iya, 4. Loh, kok hanya 2 di rumah? Yang 2 kuliah. Iya, Nun di Jember sana, Nun di Jakarta, Nun di Jogja umpamanya. Berpisah dalam arti kata berpisah sementara, berjauhan. Ya seperti itulah kita di dalam kehidupan kita ini. Dan nanti ada berpisah lama dengan kematian yang terjadi. Sehingga ya apa boleh buat, memang Allah Subhanahu wa taala menentukan kita ya seperti itu. Di suatu saat kita berpisah di antara keluarga-keluarga yang ada, karena ada di antara ya anggota keluarga kita yang meninggal dunia, sehingga terpisahlah kita. Nah, suasana kita ketika kita hidup di dunia sekarang ini, kita demikian berbahagia ketika kumpul keluarga. Iya, ketika anak masih kecil-kecil bahagia sekali, senang sekali. Ketika anak sudah berumah tangga, kemudian mereka pergi merantau pada suatu saat Idul Fitri, hari Lebaran umpamanya, pulang, ya, kembali kumpul bersama dengan orang tua, gembira sekali. Ini suasana yang kita katakan kita kumpul keluarga. Demikian membahagiakan, demikian menyenangkan karena kita satu di dalam satu keluarga itu. Inilah kita di dalam kehidupan yang kita katakan bahagia sekali. Kumpul keluarga ketika kita hidup di dunia. Apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, ketika semua anggota keluarga yang ada itu satu hati, satu pikiran, ngerti akan hakikat hidup di dunia yang ada. Hidup di dunia yang ada ini harus kita isi dengan ibadah, harus kita isi dengan amal, harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena memang itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil. Manusia itu kecuali agar mereka kepadaku, menggunakan diri kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, kata Allah, dan aku tidak menginginkan mereka itu memberi aku makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemberi rezeki, lagi mempunyai kekuatan yang demikian sangat ampuh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah orang-orang yang ada di dalam suatu keluarga itu sadar betapa tugas dan kewajiban sebagai manusia yang diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Kalau sadar, disitulah keluarga itu yang kita katakan mereka keluarga beriman, mereka keluarga beribadah, mereka keluarga yang baik. Sehingga setiap kesempatan untuk berbuat baik di dalam kehidupan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saat beribadah, taat beribadah kepada Allah. Saat beramal dengan semua kesempatan amal yang ada. Kalau sekiranya anggota keluarga yang ada sadar betapa tugas dan kewajiban ketika kita diberi kesempatan hidup di dunia sekarang ini, maka kita akan demikian sangat berbahagia. Ayah dan ibu melihat anaknya, semuanya anaknya sholat. Tidak ada anak ibu itu, tidak ada anak bapak itu yang gak sholat. Semua anak ibu itu, semua anak ayah itu baik. Tidak ada anak ayah, anak ibu itu yang tidak baik. Ya bahagia kita. Senang kita di dalam kehidupan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, karena memang kan kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah.
Hablum minallah itu pertama sekali adalah ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Kemudian apa yang kita katakan ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, ya kita lakukan. Hablum minallah hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dituntut untuk tunduk, patuh, taat, kita tunduk, patuh dan taat. Disuruh beribadah oleh Allah, kita beribadah. Mulai dari sholat, puasa, haji, umrah, dan lain-lain sebagainya dari ibadah yang ada, ya bahagia. Kalau sekiranya anggota keluarga yang ada itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Ya. Demikian juga hubungan dengan sesama kita. Di dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, kita dikenal sebagai orang baik. Bahagia? Iya, senang. Dan memang harus dua-duanya. Kalau kita ngaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah baik dan hablum minannas baik. Kalau satu saja yang baik, gak baik. Hablum minallahnya bagus, orangnya taat beribadah, sholatnya, puasa sunnahnya, sudah haji, umrah berkali-kali, tapi berantakan dengan tetangga, gak baik. Kalau ada orang seperti itu. Atau orangnya luwes, ramah, enak dalam pergaulan. Orang Islam, gak sholat, gak puasa, tidak baik. Duanya baik. Jadi hablum minallah baik, hablum minannas baik. Iya. Ini ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau kita di dalam satu keluarga itu satu visi, satu misi, sadar akan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali. Betul-betul bahagia. Akan mengurangi kebahagiaan, akan menjadi masalah di dalam kehidupan kalau ada di antara anggota keluarga yang ada, katakanlah umpamanya gak sholat atau dengan perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya enggak sholat, akan bermasalah. Anaknya suka minuman keras, berjudi, terlibat narkoba umpamanya. Lah kan? Kalau seperti itu kan kurang kebahagiaan. Pusinglah ayah, pusinglah ibu. Kenapa anaknya seperti itu? Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala sudah mensinyalir itu bisa terjadi melalui potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Maryam pada ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Mereka meninggalkan generasi di belakang mereka yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Kalau seperti itu, mereka akan mendapatkan kehancuran. Binasa kata Allah, celaka kata Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang ngaku Islam, ngaku beriman, gak sholat, kemudian memperturutkan hawa nafsu dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa yalqauna ghayya. Mereka pasti akan menemui kehancuran, kebinasaan. Ada di antara ahli tafsir yang mengatakan mereka akan mendapatkan neraka yang penuh dengan siksa. Itu kalau kita katakan ada di antara anggota keluarga itu yang enggak sholat, makanya ini perlu ya kita antisipasi, jangan sampai ada di antara anggota keluarga kita yang gak sholat. Untuk itu kita ingatkan, kita bimbing dari sejak kecil sampai besar, sampai dewasa sekalipun. Kecil, masih kanak-kanak, ya sudah ya diajar sholat. Sudah dibiasakan dengan ibadah. Ya, sebab itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak, ya
Ketika sudah berumur 7 tahun, ya harus sudah ngerti dengan sholat. Ketika berumur 10 tahun, mulai dengan pendisiplinan. Iya. Karena Nabi mengatakan seperti demikian. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Suruh anak kamu itu melakukan sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum li'ashar. Pukul anak kamu, kalau dia nggak sholat, dalam arti pukulan yang mendidik, ketika dia umur 10 tahun. Wa farriqu bainahuma fil madaji. Pisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan di tempat tidurnya. Jangan satu tempat tidur lagi, jangan satu kamar lagi ketika anak laki, anak perempuan sudah berumur 10 tahun. Karena anak berumur 10 tahun sudah tahu dengan lawan jenisnya. Makanya seperti itu. Ini pendidikan agama. Yang kita sebagai orang tua terhadap anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita ya harus seperti itu. Iya, nggak boleh. Ya kita biarkan nggak sholat, umpamanya nggak diajari sholat, nggak disiplin dengan sholat. Bahkan ibu bapak yang saya muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap putrinya Fatimah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib masih mengingatkan kedua ya anak dan menantu Nabi ini dengan ibadah. Gak jarang malam-malam Nabi ketuk kamar Fatimah, manggil, ya Ali, ya Fatimah, ala tusallian, Ali, Fatimah, apa enggak bangun tahajud, sholat malam? Saya terkait dengan gambaran hadis seperti ini selalu menyorotkan, saya katakan, Bu, Pak, ketika anak ibu ya sudah menikah dengan suaminya di rumah, berani nggak gentuk kamarnya untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibu bangun, bapak bangun, bertahajud, berani nggak ngetuk kamar anak, kamar menantu itu? Bangun, sholat. Nah, Nabi dulu dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW melakukan? Karena mungkin di dalam pikiran Nabi, anakku Fatimah ini masih muda. Suaminya Ali bin Abi Thalib masih muda, jangan-jangan terbawa hanyut dengan kehidupan duniawi yang ada. Dan itu yang diingatkan oleh Nabi supaya tetap bangun malam bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tarik dari gambaran itu adalah bagaimana pendidikan itu berkelanjutan. Jadi bukan hanya dalam usia kanak-kanak, lanjut terus, remaja, dewasa, sampai kendati pun dia sudah berumah tangga, harus tetap kita ingatkan dengan ibadahnya. Kamu kan sekarang sudah jadi istri, jadi suami, bahkan sudah jadi ayah, jadi ibu. Bagaimana kamu wahai anakku dengan ibadahmu, dengan sholatmu? Kan? Nabi ngajarkan kepada kita seperti itu, mengingatkan, ya, supaya anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita, ya dengan ibadah, ya jangan, ya sampai meninggalkan sholat, ya jangan sampai dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga, ya, dan ini membuat pusingnya orang tua. Ya, betapapun kita harus upayakan untuk anak kita ya bisa baik dalam hubungan dengan Allah, ibadah, ketundukan dan kepatuhannya. Demikian juga di dalam kehidupan bermasyarakat dengan orang-orang yang ada. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kondisi dan keadaan kehidupan kita sekarang ini penuh dengan tantangan yang akan membuat kita terseret dengan kehidupan duniawi, akhirnya lalai beribadah. Orang-orang yang dikatakan sebagai orang sibuk bekerja, apalagi di kota besar, iya sepertinya ibadah itu entah nomor berapa. Yang paling penting kerja, cari uang, kumpulkan harta. Ini dalam kehidupan kita. Kemudian ya dengan kehidupan yang ada sekarang ini, berikutnya dari waktu yang ada,
Ya dengan hiburan-hiburan, dengan permainan, dengan macam-macam. Nah itu. Nah ibadahnya kapan? Ngajinya kapan? Ya kalau di kota-kota besar, kalau orang itu tidak betul-betul meniatkan untuk ibadah, untuk ngaji, nambah pemahaman dan pengertian tentang agama ini, ya akhirnya ya bisa-bisa terbawa hanyut dengan kehidupan dunia yang ada. Ya seperti itulah, makanya kita bahagia sekali kalau umpamanya di dalam satu keluarga semua anggota keluarga yang ada dalam kurung anak-anak yang ada dalam rumah tangga kita semuanya orang yang beragama, beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita kumpul di dunia sekarang ini satu visi, satu misi, kita berbahagia. Nah, di suatu saat ya kita terpisah antara satu dengan yang lain. Terutama anak-anak ketika sudah berumah tangga, kemudian mereka pergi jauh ke sana. Ya, berpisahlah dari orang tua. Ya tapi itu tadi, di suatu saat kumpul bersama dalam suasana hari raya Idul Fitri umpamanya, ya kita ya senang dan bahagia. Saya simpulkan, kumpul keluarga ketika kita hidup di dunia sekarang ini, satu visi, satu misi, beragama, taat beribadah, baik, kita bahagia. Kita senang. Nah, sampai di suatu saat kita katakan kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Maka terpisahlah kita dengan adanya yang meninggal. Suami meninggal, tinggallah istri, istri meninggal, tinggallah suami. Kemudian anak-anak, ya kehilangan ayah dan ibu meninggal, tinggallah mereka. Berpisahlah. Dengan kematian kita berpisah. Demikian juga proses hari kiamat yang akan dijalani nanti itu di dalam suasana masing-masing kita terpisah. Tidak bisa tolong menolong. Kalau di dunia kita bisa saling tolong menolong, mati, terpisah, kemudian proses hari kiamat dengan semua proses yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita terpisah dalam kurung masing-masing. Masing-masing. Ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Abasa pada ayat ke-33 sampai 37. Potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Pada hari terjadinya hari kiamat, larilah seseorang, menghindarlah seseorang dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing orang ada urusan yang harus diselesaikannya. Kiamat dengan semua proses hari kiamat di padang mahsyar dengan pemeriksaan amal, dengan penimbangan amal, dengan sirat, dengan telaga masing-masing. Masing-masing. Gak bisa saling tolong menolong. Suami saya taat beribadah, sang istri mau minta tolong kepada suaminya, gak bisa. Anak mau minta tolong kepada bapaknya yang taat beribadah, ibunya yang taat beribadah, gak bisa. Urus diri sendiri-sendiri. Bahagialah orang yang ketika hidup di dunia, dia mengisi hidupnya dengan amal ibadah, dengan ketaatan dan kesalehan. Dia punya bekal ketika kembali kepada Allah. Sebaliknya, apabila ada orang yang kita katakan di dunia gak beribadah, gak sholat, umpamanya gak puasa, dan terbawa hanyut dengan dunia, rugi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senyatanya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gak bisa tolong. Gak bisa minta tolong, gak bisa minta bantu. Gak.
Ayat lain di dalam potongan ayat pada surat Al-Baqarah 48, Allah Subhanahu wa taala katakan wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hati-hati kalian akan suatu hari dalam kurung hari kiamat di mana satu diri gak bisa bela diri yang lain sama sekali. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak akan diterima syafaat, pertolongan. Wala yukhadhu minha adl, tidak akan diterima yang namanya tebusan. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Gak bisa. Masing-masing. Nah itu gambaran ketika kita ya telah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kematian yang terjadi. Pisah, memang betul pisah. Karena dia sudah gak ada lagi di samping saya, dia udah meninggal. Dan kemudian dalam proses hari kiamat, dengan semua proses hari kiamat itu kita juga terpisah. Dalam kurung gak bisa saling tolong. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kita akan bisa kumpul kembali ketika kita berhasil masuk surga. Bisa kumpul kembali. Kalau berhasil masuk surga. Dan keberhasilan yang sebenarnya adalah bisa masuk surga. Sebab ayat Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dia itu dijauhkan dari neraka, kemudian dia berhasil masuk surga, itu orang yang berhasil. Jadi kita kalau mau jadi orang berhasil, bagaimana kita ya berhasil mendapatkan surga. Dan itu ditentukan oleh kehidupan kita di dunia sekarang ini. Gak mungkin dapat surga, gak beribadah. Gak mungkin dapat surga, malas beramal. Jalan ataupun cara untuk mendapatkan surga itu beribadah, beramal. Beribadah, beramal. Itu yang saya katakan tadi, kisah kita isi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kalau kita berhasil mendapatkan surga, kita bisa kumpul keluarga. Tapi kalau tidak, ya terpisah. Terpisah. Ya, berhasil masuk surga, kita bisa kumpul keluarga. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat At-Tur pada ayat ke-21, kata Allah, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka beriman juga, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Dan kami tidak kurangi amal mereka sama sekali. Masing-masing orang dengan apa yang telah dilakukannya waktu di dunia dahulu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita insya Allah bisa kumpul keluarga kalau semua anggota keluarga yang ada berhasil masuk surga. Berhasil masuk surga. Kendati pun tingkat surganya beda. Ayah ibu yang taat beribadah, yang suka beramal waktu di dunia berada pada tingkat yang paling atas dari tingkat surga. Anaknya yang ibadahnya cukupanlah, amalnya ya cukupanlah, berhasil juga ya masuk surga, tapi di tingkat yang bawah. Allah akan pertemukan antara ayah dengan anaknya, antara ibu dengan anaknya, antara kakek nenek sampai kepada cucu-cucunya. Karena ayat Allah yang mengatakan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Bagaimana caranya? Tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas dipertemukan oleh Allah. Bisa kumpul keluarga lagi di surga. Kamu di mana? Kata si ayah kepada anaknya, saya di bawah ya. Ya,
ayah di atas. Kan? Lah, surga itu tingkatnya ke atas. Yang paling tinggi, yang paling atas itu fasilitasnya jauh lebih baik, jauh lebih enak. Iya. Itu tingkat surga ke atas. Iya. Yang paling atas, yang paling baik fasilitasnya. Yang paling bawah, ya secukupnya. Pokoknya ke bawah. Yang paling bawah itu yang paling berat siksaannya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Kalau kita sebagai orang beriman, oleh Nabi diarahkan, kata Nabi, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa minha tufajjaru anharul jannah. Kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Ada di tengah-tengah surga yang ada. Dari surga firdaus dipancarkannya sungai-sungai surga yang ada. Itu artinya apa? Kita tidak boleh puas dengan ibadah yang telah kita lakukan di dunia sekarang ini. Kita tidak boleh puas dengan amal yang telah kita lakukan ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Ayo tingkatkan. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Iya, disuruh untuk kita lebih baik. Jangan berpikiran, beranggapan, wis pokoknya masuk surga, di bawah juga nggak apa-apa. Enggak, salah kamu kalau gitu. Iya, pokoknya aku kan sholat 5 waktu. Saya selalu mengatakan, Bu, khusus ibu-ibu, masuk surga itu mudah loh Bu. Berdasarkan hadis Nabi, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, patuh kepada suami, dan jaga kehormatannya dalam kurung gak zina, gak selingkuh, dia dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Bukan masalah masuk surga, tapi tingkat surga yang lebih baik. Itu yang harus kita upayakan. Makanya saya mengatakan, ayo Bu, tingkatkan ibadah, tingkatkan amal. Sebab kalau kita mati, ya gak ada lagi kesempatan ibadah. Gak ada lagi kesempatan amal. Iya, putus. Dan Allah sudah ingatkan supaya kita sebelum mati beribadah, sebelum mati beramal. Iya, sebab nanti kita tinggalkan. Yang kita bawa amal ibadah, ketaatan dan kesalehan. Dan itu sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potongan ayat di menjelang akhir surat Al-Munafiqun, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, hei, infakkan, keluarkan dari harta yang kamu dapatkan itu sebagian aja. Iya, yang kami sudah kasih kepada kamu, infakkan, keluarkan sebelum datang saat-saat kematian. Sebab ada orang ketika dia hampir meninggal dunia mengatakan kepada Allah, ya Allah kalau bisa agak ditangguhkan nyawa ini ya Allah, saya pasti akan sedekah. Saya akan jadi orang saleh. Iya, kata Allah, Allah tidak akan pernah menangguhkan ajal seseorang. Dan Allah tahu betul dengan apa yang kalian lakukan. Bu, ini sudah diingatkan. Ya. Ayat yang lain di dalam surat Al-Mu'minun pada ayat ke-99 dan 100 Allah katakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla indaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada orang, kata Allah, ketika kematian itu datang kepada dia, dia mengatakan, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Barangkali aku bisa melakukan kesalihan pada segala yang masih kutinggalkan itu. Kata Allah, gak bisa sama sekali. Itu kan hanya omongan kamu aja. Di hadapan mereka ada alam barzakh sampai nanti mereka ya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu kan udah jelas ayat Allah Subhanahu wa taala yang nyuruh kita ngisi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Itu tadi saya katakan beribadah, beramal, beribadah, beramal, beribadah, beramal. Dan kita tahu, tapi gak berusaha dorong diri ini dengan maksimal. Siapa gak tahu dengan sholat sunnah? Tapi ternyata masih belum dilakukan. Sholatnya sholat lima waktu aja, sholat wajib. Sholat rawatib qabliyah masih belum. Duha ditinggalkan. Tahajud apalagi. Kan banyak kita yang tahu tapi belum mengamalkan. Puasa wajib sudah Ramadan. Puasa sunnah masih belum. Senin Kamis enggak. Ayamul bid enggak. Masih suka makan. Enggak puasa bu? Enggak. Padahal hari Senin, padahal hari Kamis. Nah kan gitu. Banyak di antara kita tahu tapi belum mengamalkan. Tahu bukan nggak tahu. Tiba-tiba mati. Ya sudah, putus. Habis sudah. Mati. Lah mati itu kan nggak tahu kita kapan akan terjadi. Dan juga ngasih tahu itu. Kita yang sekarang ini, yang ada di majelis ini, ya, kita yang dengan yang namanya rezeki kita, hak kita, yang ada di badan kita ini yang kita pakai. Nih, milik saya sekarang ini, pakaian saya. Tadi saya makan, udah sarapan, ada nasi, ada ini, ada itu yang saya masukkan ke dalam perut saya. Kemudian tadi saya juga udah beramal, masukkan ya sedekah, infak ke omplong. Inilah yang milik kita yang sebenarnya. Sebab kita nggak tahu, jangan-jangan di jalan terjadi yang namanya musibah dan berakibat dengan kematian. Nah kan tinggal semuanya. Tinggal semuanya. Kapan kita mati? Nggak tahu. Nggak tahu kapan kita mati. Nah kan terjadi. Pulang pengajian, iya kan? Jatuh dari sepeda motor, ketabrak umpamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naik beca ditabrak oleh truk umpamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Nggak tahu kita. Makanya Nabi mengatakan yang merupakan milik kita sekarang ketika kita ada dalam contoh di majelis ini yang saya pakai, ini milik saya, sedang saya nikmati, saya berpakaian dengan pakaian yang saya sukai. Tadi saya sudah makan, masuk ke dalam perut saya dan kemudian tadi saya sudah beramal, berinfak, bersedekah, itu milik saya. Yang tinggal di rumah belum tentu milik kamu. Ya kan? Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan seperti itulah. Bagaimana keberadaan kita ketika kita nanti di akhirat bisa kumpul keluarga dan kita akan mendapatkan balasan dalam kurung kenikmatan dari Allah sesuai dengan amal ibadah kita ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Tingkat surga itu ya Allah, Masya Allah sekali. Inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya seperti seseorang kata Nabi melihat bintang yang ada di langit sana. Jauhnya. Jauh sekali antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Dengan tingkat berikutnya. Inna ahlad darajatil ula yarahum man huwa asfalu minhum kama tarawnal kaukab at-tali' fi ufuqis sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan tingkatan yang tertinggi surga itu dilihat oleh orang yang bawahnya seperti kalian melihat bintang yang ada di atas di ujung langit sana. Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa un'ima. Abu Bakar dan Umar di antara orang yang mendapatkan tingkat yang tertinggi dari tingkat surga itu. Dan mereka diberi nikmat oleh Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Jadi tingkatnya itu ya antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu sejauh mata memandang ke arah bintang yang ada di langit kata Nabi SAW. Dan ada 100 tingkatan di surga itu. Kita yang mana? Kan gitu, yang mana? Ya tanya aja kepada diri, yang mana kira-kira? Aduh paling lantai 1, lantai 2, gak bisa lantai 100 ah? Wah gak bisa.
Lah iya memang. Ya, tapi kita sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan amal ibadah, dengan ketaatan dan kesolihan. Nah, ayat Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan bahwasanya kita bisa kumpul keluarga. Masuk surga dipertemukan oleh Allah, kendati pun tingkat surganya berbeda. Tapi kalau nggak masuk surga, ya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Iya, ada anak umpamanya waktu di dunia sepeninggal ayah dan ibunya nggak sholat, malah minum minuman keras, maksiat, meninggal tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya masuk neraka. Ujung masuk neraka. Karena dia nggak sholat, karena dia dengan perbuatan yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya masuk neraka. Wal iyadu billah. Nah, untuk itulah kita antisipasi. Ya antisipasi, jangan sampai ada di antara anggota keluarga saya, anak-anak saya, termasuk cucu saya, jangan sampai yang ada masuk neraka, gak berhasil masuk surga. Untuk itu kita mengingatkan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang beriman, jaga diri kamu pertama sekali. Jaga keluarga kamu dari siksa api neraka. Artinya sadarkan diri kamu pertama sekali. Kemudian sadarkan keluarga kamu. Jangan sampai masuk neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bara neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Manusia-manusia kafir yang maksiat yang dilemparkan ke dalam neraka menambah nyalanya neraka. Batu-batu berhala yang menjadi sesembahan orang-orang waktu di dunia dahulu menambah nyalanya neraka. Di situ ada malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan mereka siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan kita, makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, mari kita sadarkan diri kita, mari kita sadarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam kurung keluarga kita, ayah ibu mengingatkan anak-anaknya. Masih bisa mengingatkan cucu, ingatkan cucu. Ya, kendati pun melalui ayahnya, anak kita, ibunya, anak kita, anak kamu itu. Iya, harus diingatkan. Ya, dunia dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, ya bukan semakin baik semakin baik, tapi semakin gak baik semakin gak baik, semakin maksiat semakin maksiat, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari agama. Makanya kita perlu melakukan pembentengan terhadap keluarga kita, sehingga semua anggota keluarga kita yang ada kita katakan berhasil mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, gambaran bagaimana di dunia kita kumpul keluarga bahagia. Iya, di akhirat dalam kurung di surga bisa kumpul keluarga juga bahagia. Dan kalau sekiranya ada di antara anggota keluarga yang ada ternyata nggak berhasil masuk surga, ya terpaksa sedih. Mana adikmu? Kok nggak ada bersama dengan kita? Iya, nggak tahu ya, sepeninggal ayah meninggal dahulu, ya ternyata dia nggak sholat, nggak puasa, sudah diingatkan jangan dengan perbuatan maksiat, tapi dia nggak mau. Lah ujungnya masuk neraka. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata jangan sampai ada anggota keluarga kita yang masuk neraka. Semuanya harus masuk surga, dan untuk itu kita antisipasi sejak kita masih hidup di dunia sekarang ini. Jangan sia-siakan kesempatan hidup dunia yang ada. Karena bagaimana nasib kita berikut nanti ditentukan oleh dunia yang ada sekarang ini. Beriman, taat beribadah, saleh, suka beramal, jadi orang baik, bahagia. Iya,
kafir, waliyadzubillah, atau maksiat, gak mau dengan agama ini, gak sadar sampai ke akhir kehidupan, ya apa boleh buat? Ya neraka. Ya, kita berlindung dari gambaran-gambaran neraka yang penuh dengan siksa itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, mari kita menikmati hidup dalam kurung bahagia kumpul keluarga, ya, bahagia kumpul keluarga, dan demikian juga nanti di akhirat kita kumpul keluarga juga. Dalam arti kata semua kita masuk surga bersama dengan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Harapan kita semuanya seperti demikian. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya katakan gak cukup dengan harapan, cita-cita, keinginan. Kalau gak ada usaha, harus ada usaha. Harus ada yang namanya memperingatkan kepada anak-anak yang ada. Saya selalu mencontohkan, Pak, Bu, Bapak, Ibu bangun subuh, bahkan berjamaah ke masjid. Jangan biarkan anak di rumah gak bangun subuh. Kalau ibu dan bapak ya membiarkan bapak ibu bangun ke masjid berjamaah sholat subuh, anak dibiarkan tidur. Itu artinya ibu dan bapak mau masuk surga sendiri, anak dibiarkan dan bisa-bisa dia masuk neraka. Jangan sampai, makanya dibangunkan. Ya seperti itu, dibangunkan. Bahkan kalau bisa diajak, ayo ke masjid yuk jamaah, ada pengajian nanti. Iya. Dan ini tantangan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Gak mudah. Tidak mudah. Tapi harus ada upaya, ada usaha kita untuk bagaimana rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang beriman, yang beribadah, yang beramal, yang saleh, yang taat, yang patuh kepada Allah. Dengan demikian di dunia kita bahagia, di akhirat kita juga bahagia. Di dunia kumpul keluarga kita senang, di akhirat kumpul keluarga masuk surga kita juga senang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kita yang ngaji ya dalam tema kumpul keluarga dunia akhirat. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya kita bisa kumpul keluarga nanti di akhirat dalam kurung ketika semua anggota keluarga kita berhasil mendapatkan surga. Dan itu harus dengan kesungguhan kita ketika kita hidup di dunia sekarang ini dengan ibadah dan amal yang kita lakukan. Demikian dulu beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam mengkaji judul kumpul keluarga dunia akhirat untuk kita perhatikan sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya perjelas. Selanjutnya, kalau ada yang menjadi pertanyaan, adakah yang menjadi pertanyaan? Ada di sana itu? Ya. Waalaikumsalam. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa di dalam kehidupan ini pasti akan berpisah dengan keluarga. Bagaimana caranya menata hati seorang ibu bila anaknya sudah jauh semuanya, kemudian di rumah ditinggal suami sudah meninggal dan sendiri. Itu rasanya kadang-kala sering nelangsa begitu. Bagaimana cara menata hati biar ya kuatlah tidak nelangsa begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya muliakan, kita ini menjalani kehidupan yang sudah digariskan oleh Allah. Masing-masing kita punya garis hidup, masing-masing punya garis hidup yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menyimpulkan tentang permasalahan yang ibu kemukakan, Bu, semula kita berdua suami istri. Di suatu saat kita akan berdua lagi. Bedanya awal bersuami istri masih muda-muda, masih seger-seger, masih ya cekatan gesit, enak kalau berdua.
Waktu masih muda. Kalau udah tua, berdua, sudah kurang nikmatnya. Nah kan dia, udah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Kan gak seperti muda dahulu. Tapi marilah kita terima itu. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku. Apa kita mau semua anak kita di rumah terus? Enggak mau lah. Akhirnya kan dia sesuai dengan garis hidupnya. Merantau, pergi ke sana, tuntutan pekerjaan, ini, itu. Kalau ibu pertanyakan, bagaimana saya untuk mengatasi hati saya? Iya, terima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat dengan Dia dengan ibadah. Iya, doakan anak-anak. Loh sekarang kita sudah enak loh, bisa video call. Saya lihat anak saya rindu anak saya. Ya kan, saya lihat dia. Di Amerika sekalipun dia bisa. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Nah kan, jadi kalau ibu pertanyakan, Bu, ketentuan Allah pasti berlaku. Di suatu saat kita akan tinggal berdua. Bahkan di suatu saat tinggal sendiri. Karena suami saya meninggal dunia. Atau sebaliknya. Nah kan? Tinggal sendiri. Jadi ya memang harus kita terima. Masing-masing kita punya garis hidup. Jadi kalau ibu pertanyakan, bagaimana kok saya ngelongso, hidup sendiri, hidup berdua. Ya kan? Nah isilah hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat, diantaranya seperti mengaktifkan diri dengan kajian-kajian agama. Saya ikut ngaji ke sana, saya baca Quran, saya dengan zikir, saya dengan doa, saya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik, positif di dalam bertetangga, di dalam bermasyarakat. Tanpa terasa waktu berjalan dengan sangat cepatnya sampai di suatu saat berakhir jatah hidup kita di dunia. Gak boleh menyesali diri, tinggal berdua atau tinggal sendiri. Makanya apa yang dibahasakan tawakal. Berserah diri dengan ketentuan Allah yang diberlakukannya kepada kita. Ini adalah iman yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ya seperti itu. Jadi atasi kegalauan diri dengan menyibukkan diri. Saya katakan tadi ngaji. Ikut dalam pengajian-pengajian yang ada. Dengan baca Al-Quran, dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dan itu dikala kita menjalaninya terus tanpa terasa waktu ini berjalan dan akhirnya sampai kepada batas akhir yang kita akan berakhir dengan kehidupan dunia. Meninggal. Tapi saya sudah ngisi hidup saya dengan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu berapa Allah akan beri kesempatan hidup kepada kita. Hadis Nabi mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang diberi usia panjang oleh Allah dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling gak baik, orang yang diberi usia panjang oleh Allah tapi jelek amalnya. Makanya ketika kita sudah semakin tua, orang-orang merasakan manfaatnya kita oke di dalam berkomunikasi, dalam pikiran, sehingga kita menjadi tempat bertanya bagi orang-orang. Karena kita yang sudah punya pengalamannya seperti itu. Nggak tahu kapan akan berakhirnya kehidupan ini. Yang jelas jalani aja. Saya selalu mengatakan sesuai dengan bahasa hadis Nabi, oke tua, tapi tidak pikun. Oke tua, Pak umurnya sekarang udah 70-an, sudah kepala 8. Oke tua, tapi tidak pikun. Karena diajarkan kepada kita berdoa jangan sampai pikun. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Kepada engkau ya Allah, berikan kepada kepikunan. Umurnya Masya Allah udah kepala 7, kepala 8, tapi komunikasi dengan beliau, enak, diskusi, tukar pikiran, punya banyak pengalaman yang bisa kita manfaatkan dari beliau itu, karena dia udah demikian lama hidup, lah kan enak, kan bagus seperti itu.
Jadi ini yang harus sama-sama ya kita perhatikan. Dan terkait dengan yang Ibu katakan tadi, Bu, tawakal kepada Allah dalam bahasa agama, isi hidup dengan sebaik-baiknya. Iya, terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan sekarang kita sudah demikian lebih baik bila dibandingkan dengan masa dahulu. Itu saya katakan, aku rindu kepada anakku, telepon dia, telepon ibu. Iya, ngomong, cerita, kan bisa sekarang ini. Nah itulah di suatu saat berkunjung atau anak kita datang, ya senanglah kita. Ibu tak aja, ya kan? Bersama dengan saya, enggak wis, aku di sini aja. Kan banyak orang tua yang enggak mau diajak oleh anaknya. Anaknya mau, tapi ibunya bilang enggak, saya di sini aja udah. Iya, alhamdulillah. Ya seperti itu. Ujungnya saya katakan, terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepadanya dan tetap berbaik sangka kepada Allah dengan ketentuan yang sudah ditetapkannya. Demikian tentang kegalauan, nongso yang terjadi pada diri. Lanjut. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana posisi seorang ibu, Ustadz, kalau anaknya sudah meninggal, apakah ibu ini bisa berdoa suatu saat anak ini bisa kumpul di surga dengan ibunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan, anak yang lebih dahulu meninggal dari orang tuanya, selama dia sholat, nggak ninggalkan sholat, bisa kumpul. Karena sholat itu penilaian yang sangat mendasar. Yang pertama sekali yang akan diperiksakan oleh Allah pada diri seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, sempurna, baiklah seluruh amalnya. Kalau sholatnya rusak, rusaklah seluruh amalnya. Jadi ini sholat ya sangat mendasar sekali. Anak saya alhamdulillah sholatnya nggak tinggal. Ninggal. Surga. Kalau dia masuk surga, kendatipun ibu bapaknya ada di tingkat atas, jumpa. Bisa kumpul kembali berdasarkan ayat dalam surat At-Tur yang saya bacakan tadi. Jadi ibu yang saya muliakan, doakan dia. Poin. Doa anak terhadap orang tua. Doa orang tua terhadap anak. Ini sangat diperlukan. Anak yang mendoakan orang tua. Ya, kalau orang tua sudah meninggal, orang tua itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan berkat doa anaknya. Berkat doa anaknya. Karena hadis Nabi mengatakan apabila seorang meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Sadaqatun jariyah, sedekah jariah dalam kurung amal harta. Aw ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan orang yang diajarkannya. Yang ketiga, awwaladun salih yad'ulah, anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Tambah senang, tambah bahagia orang tua yang sudah meninggal yang didoakan oleh anaknya yang masih hidup. Sehingga di dalam hadis diceritakan orang tua itu ia mendapatkan tambahan-tambahan kenikmatan. Kemudian si orang tua tanya, dari mana saya kok dapatkan ini? Kata Allah, doa anak kamu untuk kamu. Nah itu dia. Ayah dan ibu sudah meninggal, anaknya soleh. Sebaliknya, ayah dan ibu masih hidup, anaknya sudah meninggal, doakan dia. Atau barangkali dia masih hidup, doakan dia dengan segala kebaikan-kebaikan. Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara ayah dan ibu dengan anak-anak, ini yang harus kita katakan harus baik. Anak terhadap orang tuanya demikian berbakti, orang tua terhadap anak-anaknya demikian baik. Kemudian saling mendoakan. Salah satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua untuk anaknya. Jadi kalau ibu mempertanyakan tadi, bisakah saya ketemu dengan anak saya yang sudah meninggal, dia lebih dahulu meninggal? Selama anak ibu itu orangnya sholat, saya katakan bisa dan dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang pertanyaan yang dikemukakan. Lanjut. Masih ada? Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau tadi yang disampaikan kita sama-sama bisa masuk surga, itu bisa ketemu. Ya. Kemudian berarti kan di situ penuh kebahagiaan kalau bayangan saya nggak usah Ya. nggih. Kemudian
seandainya dan kita tidak minta, ada salah satu keluarga yang tidak bisa masuk surga. Kemudian kita masuk surga. Berarti kan kita jadi ingat terus dengan keluarga kita yang masih belum masuk surga, Ustaz. Terus gimana itu, Ustaz? Ya. Apa masih kita bisa bahagia ingat begitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat terus, saya konkretkan, ingat terus dengan anaknya yang masuk neraka. Ya kan, misalnya gitu kan. La ilaha illallah, gak ada dia bersama dengan kita di surga ini. Ternyata dia masuk neraka. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari gambaran yang seperti ini. Iya, Bu, bagaimana dengan dia? Orang yang beriman dalam kurung bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, betapapun maksiat-maksiatnya dia tidak akan diabadikan oleh Allah di dalam neraka. Masih akan dikeluarkan dari neraka setelah dia menjalani hukumannya. Orang ini disebut sebagai jahannamin, mantan orang neraka jahanam. Itu dia istilah hadis Nabi. Ini berdasarkan hadis syafaat. Kepada Nabi SAW, ya, oleh Allah disuruh, Muhammad coba lihat, di neraka itu masih ada enggak umatmu? Ada ya Allah, itu. Yang orang itu hanya punya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya itu yang dia miliki. Mentauhidkan Allah dan bersyahadat Muhammad itu Rasulullah. Ternyata waktu di dunia dulu dia enggak sholat, dia maksiat. Sampai akhir hayatnya dia enggak bertobat, ya masuk neraka. Dia jalani hukuman di neraka itu, tapi dia masih akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi. Ini orang disebut dengan al-mu'minul asi. Orang beriman yang maksiat kepada Allah, yang melawan Allah, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya garis bawahi, jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Nah, untuk itulah kita yang sudah diingatkan, jaga keluarga kamu, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari neraka. Itu yang saya katakan tadi, mari sadarkan diri, mari sadarkan keluarga, mari ingatkan diri, mari ingatkan keluarga. Yang ujungnya kita katakan, hei kamu di suatu saat akan mati loh, mati. Tinggallah dunia ini, tinggallah semuanya. Ya, gak ada yang dibawa, kecuali amal ibadah, ketatanan kesolehan. Lah kalau kita sudah sadar bahwasanya kita akan mati, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup ini. Makanya itu tadi saya katakan, Bu, Pak, dikala kita tahu ada ibadah-ibadah yang memang harus kita lakukan, mari lakukan ibadah itu. Sholat wajib sudah, tambah dengan sholat sunnah. Puasa wajib sudah, tambah dengan ya puasa sunnah. Haji sudah, ada kelebihan rezeki. Yuk pergi umrah. Nah, saya mau pergi umrah nanti. Akhir Januari, barangkali ada yang punya duit. Ya kan? Ayo ikut bersama dengan saya. 29 Januari nanti saya akan berangkat umrah. Iya, sedang cari tambahan orang. Iya, kalau selalu saya bilang, Pak, Bu, itu harta tuh nanti ditinggal loh. Selagi masih ada sehat, masih ada kemampuan, apalagi sudah lama nggak ke Mekah. Ayo ke Mekah yuk, saya bilang. Iya, saya ajak gitu. Saya punya program 13 hari, hotel bintang 4, pesawat batik, ya Surabaya langsung Madinah, Madinah Mekah, ya dengan kereta cepat, angka 36 juta. Kalau memang mau, ayo ikut gabung dengan saya. Dalam rangka memanfaatkan rezeki yang ada, nyimpan-nyimpan duit, ada duitnya, lah kan? Loh, kalau mati kan tinggal itu duit itu. Tinggal kan? Nggak dibawa. Alhamdulillah saya masih sehat, saya masih ada kesempatan, ini ada rezeki, tak manfaatkan pergi umrah. Apalagi gabung dengan saya bimbing, iya, mulai dari sejak awal di sini sampai di sana, full dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah dan mengkaji agama. Lah itu himbauan kalau memang ada yang berminat, monggo. Nah ibu-ibu, pokoknya isilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena nanti pasti mati. Saya bahasakan itu, ngapain nyimpan uang sebanyak itu kalau nggak dimanfaatkan. Akhirnya tinggal jadi harta waris, anak yang dapat. Harta waris itu kesimpulannya rezeki nomplok bagi anak-anak. Dia nggak capek-capek, ibu bapaknya yang kumpul uang.
yang kerja keras, ternyata punya uang banyak, punya emas, Masya Allah. Lah kan, rugi kalau nggak dimanfaatkan. Makanya manfaatkan lagi masih hidup. Demikian. Ada pertanyaan lain? Satu Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Jadi ada orang yang bersyahadat, tapi kok ada tambahan kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ada lagi Nabi Isa adalah utusan Allah gitu. Itu dicontohkan atau gimana Ustaz? Syahadat yang ada, pertama syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat rasul. Syahadat ketauhidan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat terkait dengan kerasulan Nabi, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada teman asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, gak salah. Ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang itu. Tapi gambarannya ketika seseorang dahulu menyatakan iman kepada Nabi, seorang sahabat menjabat tangan Nabi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu dulu ketika seseorang bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Dan syahadat itulah yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita katakanlah di dalam mendengar azan, kita jawab setelah asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan seperti itu. Demikian juga asyhadu anna muhammadan rasulullah. Demikian juga waktu kita tahiyat, kita juga dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, itu kan awal, dasar dari keislaman kita yang harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Benarkah kamu yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Benar. Ini buktinya. Dalam kehidupan harian saya bersujud kepada Allah. Saya sholat 5 waktu. Ramadan, ya puasa. Saya diberi kelebihan rezeki oleh Allah, saya berzakat. Saya punya kemampuan pergi ke Mekah untuk pergi haji, saya laksanakan ibadah haji. Oh ada kesempatan-kesempatan berikut untuk saya lebih meningkatkan kualitas ibadah saya, amal saya, ya saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan itu yang harus kita ya pergunakan lagi masih hidup di dunia sekarang ini. Sebab di suatu saat pasti mati. Dan saya selalu bahasakan, kita sudah banyak tahu tentang mati. Banyak tahu. Banyak yang sudah kita lihat tentang namanya mati. Mati gak kenal sehat sakit. Iya, kata Allah mati ya mati. Kendati pun sehat-sehat saja. Mati gak kenal usia tua muda. Kendati pun masih muda. Kalau kata Allah mati, mati. Buktinya ada anak yang lebih dahulu mati dari orang tuanya. Ayah ibunya sampai tua belum meninggal dunia. Anaknya meninggal. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah maklum adanya. Makanya Nabi mengatakan, aksiru min zikri hadhimil ladzat. Banyak ngingat yang akan menghancurkan kelezatan. Dalam kurung, banyak ngingat. Bukan harus ditakut-takuti oleh mati, enggak. Tapi saya isi hidup ini dengan sebaik-baiknya karena saya sadar bahwasanya di suatu saat saya akan mati. Nah ini tapi kok ada tambahan Nabi Isa adalah utusan Allah gitu. Jadi dia bersahadat, tapi ada tambahan Nabi Isa utusan Allah gitu juga Ustaz. Tidak. Itu dalam kesempatan lain dan bukan merupakan syahadat. Yang syahadat yang dituntutkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam keyakinan saya ngakui Isa itu juga hamba Allah dan rasulnya. Bukan saya hari itu tertanam Isa itu hamba Allah dan rasulnya. Oh jadi kalau orang mu'alaf cuma asyhadu alla ilaha illallah sampai Muhammad aja, Ya, tidak ada tambahan Nabi Isa itu. Ada. Keyakinan saya terhadap Isa, dia adalah hamba Allah dan rasul Allah. Bukan harus selalu saya ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah, kemudian asyhadu anna ya Isa abduhu wa rasuluh. Enggak perlu. Itu sudah ada di dalam keyakinan saya tentang Isa hamba Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama untuk kita lebih baik lagi sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepadanya. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita. Kita tetap terbimbing berjalan di atas kebenaran agama sampai di suatu saat kalau kata Allah kita harus meninggalkan dunia ini, ya kita tinggalkan dunia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.